Satu hal penting yang harus dimiliki setiap orang, dan aku baru sadar di tahun 2025 ini adalah batasan atau boundaries. Entah kalian sama teman, keluarga, rekan kerja, bos, pacar, atau lainnya, kita harus punya batasan. Alasannya agar kita itu tidak diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Mau kalian pinter, mau kalian berprestasi, kaya, good reckoning, kalau misalkan gak punya batasan itu sayang banget, karena aku punya cerita yang tidak mengenakan dari pengalaman aku yang tidak punya batasan. Jadi aku itu adalah tipe orang yang ingin menunjukkan bahwa aku adalah teman yang baik gitu. Jadi ketika ada sebuah perayaan, ketika ada sebuah hal yang membahagiakan, aku selalu memberikan gift ke temanku. Tapi apa karena aku selalu peduli sama teman, terus aku tuh selalu care, mikirin temen aku gimana ya segala macam. Ulang tahun aku aja temenku nggak inget guys. Nah ini bukan salah temenku, tapi aku tuh selalu memberikan effort gitu sama orang gitu, dan aku berekspektasi orang akan memperlakukan hal itu juga ke kita. Jadi pada intinya kita berperilakulah biasa saja, sewajarnya teman aja, sewajarnya dengan teman kerja saja, sewajarnya dengan bos saja. Ya nggak usah lah terlalu effort, over gitu. Dan aku juga punya cerita tentang pengalaman teman aku yang selalu mengiyakan pekerjaan yang diberikan oleh rekan kerjanya, alhasil dia keteteran. Terus juga ketika misalkan kalian bekerja, nah bos kalian itu walaupun kelihatannya fun gitu ya, itu hati-hati karena kita bisa kayak nyaman gitu cerita ke bos kita dan oversharing. Itu bisa jadi bumerang dan bisa jadi bahan gosip di sana. Jadi sewajarnya aja kalau misalkan kerja, terus kalau misalkan ada gosip ya denger dikit, tapi kalau misalkan ditanya, kamu tahu nggak gosip tentang, aduh aku nggak tahu deh gitu. Pura-pura nggak tahu, ada gosip denger juga, tapi kalau ditanya pura-pura nggak tahu. Karena kenapa ya? Ketika kita membatasi diri kita dengan sewajarnya dan selayaknya hubungan kita entah dengan teman, rekan kerja dan lainnya itu akan memberikan rasa aman guys menurutku ya. Dan kita akan tidak entah oversharing, overtreatment dan itu akan memberikan perasaan yang balance dan mental kalian juga sehat. Ada lagi nih pengalaman teman aku tuh lumayan banyak ya yang sering curhat ke aku tentang pacar, padahal aku nggak pernah pacaran. Mungkin mereka nyaman ya cerita sama aku, sombong amat. Jadi kayak ceritanya tuh kebanyakan cheat, tau nggak, aku udah terlanjur tidur bareng sama dia, cheat, aku udah terlanjur selalu beliin barang ini ke dia, kayak dia tuh nggak terlalu ini sama aku, atau cheat, aku udah terlanjur ngepap. Ya kalian ngerti lah, kadang perempuan tuh aku nggak ngerti ya, dia tuh memberikan semuanya. Ya kalian ngerti lah memberikan apa. Padahal belum ada status yang kuat kayak status pernikahan, tapi kenapa banyak cerita ya, nggak dari temen aku, kasus-kasus viral juga ya yang sering bermunculan itu mereka terlalu memberikan semuanya, tidak memberikan batasan dengan hubungan. Sewajarnya hubungan aja lah, support, saling sayang, memberikan semangat. Kalau belum terlalu ada ikatan seperti pernikahan untuk memberikan hal itu tuh menurut aku big no banget sih. Jadi rugi kalau misalkan kalian cantik, pinter, jago cari duit, tapi kalau kalian nggak kasih batasan ke diri kalian, orang itu juga akan kayak gampang lah Citra, gampang lah ini gitu. Dan mereka juga udah dapet gitu. Jadi kayak ayolah sewajarnya dan batasi diri kalian gitu. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menjaga batasan dengan seseorang dan semuanya. Yang pertama itu menjaga energi kita agar tetap stabil dan gak cepet habis. Di era sekarang yang banyak banget informasi yang kita dapatkan, entah dari scrolling, entah kita buat tugas atau buat kerjaan, itu kan udah numpuk banget. Ditambah lagi kalian jadi orang yang gak enakan dan gak punya batasan, mengiyakan semua ajakan padahal kalian lagi capek. Nah itu aku sering banget sih kayak gitu.
Apalagi kita tuh misalkan nggak punya batasan sama keluarga ya, kadang kan om, tante, itu beda generasi kan. Dan waktu ngobrol kita tuh over untuk sharing. Nah, tanggapan mereka tuh belum tentu tuh sejalan sama kita. Ataupun tanggapan mereka tuh bisa beda. Jadi ya sewajarnya ngobrol sama om, tante kalian aja lah yang sopan-sopan aja. Dan gak usah over gitu. Jadi energi kita nggak habis, terus juga lawan bicara kita juga ngerasa ya udah nih orang kayak gini, nggak mau kasih tahu. Maksudnya kayak orang pasti ngerti lah ya kalau misalkan ya udah Citra orangnya biasa aja, tidak mau over untuk share segala macam, dan ketika ditanya ya secukupnya aja gitu. Kedua, menciptakan hubungan yang sehat. Siapa sih di sini itu yang gak suka kalau misalkan kita punya musuh gitu. Memang sih bakal ada orang yang suka dan gak suka sama kita. Tapi hubungan yang aman itu lebih melegakan kan. Nah, caranya itu memang dengan menjaga boundaries gitu. Dengan menjaga boundaries, orang itu akan melihat kita bahwa oh ini nih yang gak disukai sama Citra. Oh ini nih yang membuat Citra nyaman ketika ngobrol gitu. Karena kita menunjukkan dan kita mengatakan bahwa sorry banget nih kalau misalkan aku nggak bisa kalau kalian kayak gini gitu. Nah itu bahwa kita menjelaskan kita punya batasan atau boundaries, tidak mengiyakan semuanya. Tidak mengiyakan ketika dikasih pekerjaan, tapi pekerjaan kita belum selesai, kita mengiyakan juga. Itu pernah sih aku lakukan. Terus juga karena kamu menciptakan batasan dalam diri, itu akan menghindari kebencian dengan orang gitu. Orang tuh akan melihat kayak, oh si Citra ini kan gak mau nih diajak ke acara seperti ini gitu. Jadi kayak ya udah, karena kita ngejelasin ke orang dan kita kasih tahu batasan orang itu, dan kita juga saling memahami, saling menghargai. Seperti itu. Jadi kita tidak ada rasa untuk benci dengan seseorang karena kita menjelaskan bahwa kita sukanya ini dan kita tidak suka dengan hal ini gitu. Yang ketiga, orang itu akan jauh lebih menghargai kamu ya ketika kamu menjelaskan batasan kamu seperti apa. Dia akan menghargai waktu kamu, ketersediaan kamu, karena ya udah, kita kalau orang terlalu deket sama kita ya, terlalu akrab, jadi kayak Citra mah gampang orangnya, telat aja ke acaranya juga, ketuanya Citra kan dia santai lah gitu. Nah itu contoh ya, maksud aku kayak kalau misalkan kita tuh nggak tegas, nggak kasih batasan, orang tuh jadi seenaknya dan nggak menghargai. Tapi kalau misalkan kita ngejelasin kita itu maunya seperti ini, ya orang akan berpikir bahwa oh orang ini punya rules, punya aturan tentang diri dia, punya prinsip tentang hidup dia. Jadi ya kalau misalkan orang tidak mengikuti apa prinsip atau tidak menghargai kita, itu udah salah di orangnya gitu, bukan salah di kamu. Yang penting kamu sudah berusaha untuk memberitahu bahwa batasan aku tuh seperti ini gitu. Yang terakhir adalah yang keempat, kehidupan kita itu jauh lebih privacy ya. Kadang ada hal-hal yang tidak boleh di-share ke orang. Entah masalah keluarga gitu misalkan, masalah kamu dengan teman, masalah hubungan kamu, masalah keuangan. Kalau misalkan kita ada masalah kan betternya untuk cerita ke psikolog atau orang terdekat. Nah kalau misalkan kita terlalu tidak punya batasan dengan orang, suka keceplosan gak sih gitu, kayak jadi sewajarnya hubungan kamu dengan teman kamu, sewajarnya hubungan kamu dengan rekan kerja kamu, sewajarnya kamu dengan bos kamu aja kalau ngobrol. Takutnya kalau kamu terlalu kayak deket sama orang itu boleh sih, tapi kalau misalkan keceplosan aku gak tanggung jawab. Mungkin itu dia yang bisa aku sampaikan tentang menjaga batasan kita dengan orang lain, karena aku punya pengalaman buruk ya ketika aku tuh tidak punya batasan, jadi kayak nggak dihargain gitu sama orang. Semoga kalian juga bisa menjaga batasan dan sewajarnya aja memiliki hubungan dengan orang. Kalau belum ada status ya, kalau misalkan bagi temen aku yang pacaran itu. Thank you for watching, bye-bye.